oh ternyata sesuatu yang lokal gitu, sesuatu yang yang sehat gitu. Ya itu hal-hal yang membuat kita bahagia gitu, yang ada interaksi dengan masyarakatnya gitu, alamnya. Nah itu juga, ya. dan nah kan mereka kelihatan nih ternyata ada hubungannya antara spiritualitas dengan keberlanjutan itu tadi. Buki Prima Putri, gimana Bu kabar? Kabar baik. Bisa cerita nggak kenapa lu tiba-tiba punya angan-angan dan mendirikan ini? Nah itu bukan tiba-tiba sih tapi. Pasti bukan tiba-tiba ya. Ada rencana yang mungkin dalam perjalanan ketemu ya prosesnya. Yeah. Gitu. Ini diawali sama di kuliah ya, kan kalau di kuliah tuh dulu background arsitek, terus ada banyak mata kuliah lah ya gitu ya yang mengangkat tentang, iya banget. Mengangkat tentang arsitektur berkelanjutan, perilaku arsitektur gitu ya, terus psikologi arsitektur. Nah aku suka banget tuh dengerin yang kayak gitu. Kebetulan ada satu dosen yang mengajarkan tentang, ini sebenarnya dosen dari luar juga gitu, belajarnya akhirnya dari luar karena waktu itu referensinya nggak terlalu banyak kan, mengajarkan tentang arsitektur peradaban. Gitu. Arsitektur peradaban. Iya. Apa itu? Bisa dijelaskan? Nah itu aku juga menarik kan. Ini kayak wah arsitektur peradaban apaan nih gitu, kayaknya grande banget gitu. Tapi di situ diajarkan bahwa ternyata membentuk peradaban itu nggak cuma sekedar misalnya orang-orangnya gitu ya, maksudnya arsiteknya gitu dan lain-lain, tapi bagaimana arsitek ini mesti mikirin nih, mulai dari faktor-faktor hukumnya misalnya, sistemnya gitu yang berlaku dan lain-lain gitu, sampai akhirnya membangun sebuah peradaban yang kita inginkan. Kan maksudnya peradaban yang saat ini juga dibentuk kan sebetulnya gitu. Jadi itu utuh gitu ya, keseluruhan. Utuh, terus tapi ada pertanyaan setelah itu, karena ketika ngomongin soal arsitektur peradaban, ngomongin soal arsitektur berkelanjutan gitu kan, kalau dari mahasiswa, kacamata mahasiswa nih ya, dengan adanya windmill, solar panel, emang gue bisa. Kan waktu itu kan benar-benar nggak ada bayangan untuk bisa memanfaatkan itu ya gitu. Nah akhirnya mikirnya gimana caranya supaya si teori-teori dari arsitektur berkelanjutan ini tuh bisa dibawa ke perilaku sehari-harinya mahasiswa waktu itu. Berarti ini ngomongin soal perilaku kan gitu, ngomongin soal gaya hidup. Tidak hanya di wilayah wacana tapi dipraktikkan. Kan gregetan juga dong. Ya kan? Kita ngomong tapi nggak melakukan. Iya. Solar panel, windmill gitu kan. Tapi aduh nggak bisa gitu. Gimana caranya yang konkret gitu. Ya udah akhirnya ngulik-ngulik di gaya hidup waktu itu. Dari gaya hidup mulai kepikiran gaya hidupnya tapi sebenarnya kayak apa sih gitu kan. Sebenarnya mau gaya hidup yang berkelanjutan tuh kayak gimana gitu pertanyaannya kan. Nah dari situ bergeser lagi ke pertanyaan, oke, kalau misalnya gaya hidup ini membangun sebuah peradaban, gimana peradaban yang kita inginkan. Jadi pertanyaan besar berikutnya adalah peradaban yang ideal itu kayak apa sih gitu. Dan ternyata itu pertanyaan yang nggak selesai dijawab akhirnya gitu sampai hari ini. Iya betul. Dan tiap generasi kan punya jawaban atas pertanyaan itu ya. Benar. Dan pada akhirnya aku suka sekali dari ada kata-kata sustainable gitu. Aku suka sekali dengan kata-kata relevan. Setelah dikulik-kulik pun etimologinya juga relevan ini dari bahasa Latin dan Prancis kuno gitu, ada bahasanya ditulisnya enlighten gitu. Jadi dengan kita menjadi relevan, kita justru bisa mencerahkan gitu. Kita bisa, ada lagi di situ dibilangnya rising up gitu. Terus assist kan berarti mendampingi gitu kan. Berarti kita ada peran untuk mendampingi gitu, untuk mengangkat gitu loh peradaban itu supaya bisa lebih mungkin berguna buat orang-orangnya, buat masyarakatnya kayak gitu. Nah kata-kata itu benar-benar kayak berasa, oh iya ya sebenarnya yang penting relevan gitu. Belum tentu sustainable itu relevan. Sustainable itu relevan. Bisa jadi tiap orang untuk di desa misalnya gitu ya, nggak usah ngomongin sustainable aja, mereka juga udah relevan kan. Seperti itu kan. Iya. Jadi lebih ke yang penting berarti peradaban yang diharapkan adalah yang relevan gitu. Terus menerjemahkan kemudian kan Buki kan punya perjalanan waktu yang kemudian menemukan bahwa peradaban yang harus dibangun adalah peradaban yang relevan. Lalu membentuk kelontong ini dan tinggal di sini. Itu gimana titik temunya tuh? Nah, jadi setelah tahu, berarti yang harus dicari atau yang goalnya adalah kita harus melakukan sesuatu yang relevan kan gitu. Nah itu juga sebenarnya ketemu relevan itu pun juga melalui proses riset. Nah
2013-2014 itu mulai ngumpulin teman-teman untuk riset bareng yuk. Sebenarnya lebih ke bantu gue dong untuk jawab pertanyaan gue. Jadi gitu. lo dihinggapi banyak pertanyaan. Iya, Lalu tapi kalau sendiri nggak bisa, nggak Oke. sanggup. Akhirnya ngeracunin teman-teman untuk ayo kita cari tahu bareng yuk kayak gitu. Jadi gelisahnya dibagi lah. Tulisannya dibagi. Oke. Nah waktu itu ada namanya Our Roots Institute. Our Roots Institute. Nah, aku membuat nama Bahasa Our apa Roots. tuh? Our Roots. Our Roots. Oh, Our Roots. Ya, Oke, jadi sip. akar kita, Oke, Institut ya. Akar Kita. Sebenarnya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi Institut Akar Nusantara gitu sebenarnya. sip, Pengennya pakai waktu itu karena ada donasi dari luar. Jadi aku pakai nama bahasa luar Supaya bisa dipahami mereka. Supaya bisa dipahami mereka juga gitu. Our Roots Institute. Our oke. Roots Institute. Nah, tapi kemudian ya dari situlah akhirnya kita mulai pendanaan di Our Roots Institute itu mulai menggali soal orang-orangnya, misalnya tokoh-tokoh yang menjalankan gaya hidup yang berkelanjutan atau yang kita bilang relevan tadi gitu. Soalnya waktu itu kan yang masih kedengeran cuman yang berkelanjutan ya, yang relevan tuh yang kayak apa tuh nggak ada definisinya tuh waktu itu. Nah, jadi kita mencari tahu. Tapi apa nih indikatornya atau frameworknya tuh mau dibilang berkelanjutan atau relevan itu kayak apa sih gitu. Ada parameternya Parameternya kan? gitu. Nah, akhirnya mikirnya oh ya udah cari orang-orang yang kayaknya bahagia aja hidupnya gitu. Soalnya kalau udah bahagia kan kelar ya kayaknya ya gitu ya. Cari yang bahagia gitu. Nah, jadi tempat-tempat misalnya desa-desa yang orang-orangnya bahagia gitu. Apa parameternya, apa penyebabnya atau apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Benar. Terus orang tokoh-tokoh misalnya kenapa sih ini orang ketawa mulu gitu kok bisa senyumnya selebar itu misalnya gitu. Itu juga menarik tuh akhirnya. Menarikku untuk ketemu dan datang gitu. Nah, dari situ baru ketahuan kalau yang membukaku adalah waktu ke Bali gitu. Ketemu kan Trihita Karana ya. Ternyata Trihita Karana itu dijalankan sekali gitu ya. Hubungan jadi 3 ini hubungan kan Trihita Karana. Trihita Karana ini kan adalah falsafah Bali yang penyebab utama kebahagiaan. Gitu. Nah, itu kan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungannya gitu. Nah, itu kan sesuatu yang sebetulnya mungkin nenek moyang kita nggak cuma di Bali itu sudah melakukan gitu, tapi dibuat sebuah filosofi seperti itu kan rasanya udah ini nih gitu rasanya gitu. Nah, akhirnya mulai tuh ketemu. Oke, berarti orang-orang yang bahagia nih gitu. Kita orang yang menjalankan tiga norma itulah ya. 3 norma itu. Nah, mulai ketemu contoh-contoh kayak misalnya kalau orang-orang di sana misalnya kan kalau mau makan aja gitu ngambilnya dari belakang rumahnya. Terus kemudian mereka misalnya mau dapat ikan aja, mereka cuman pergi ke melipir aja ke pesisir. Terus bisa ngambil dari nelayan langsung kayak gitu. Kadang-kadang nelayan juga udah ambil aja kayak gitu. Oh iya ya bahagia rasanya gitu loh. Itu di mana Balinya? Di Buleleng di daerah utara. Dulu di Rumah Intaran namanya. Nah, itu di daerah sana terus mulai mempelajari karena di sana tuh sebetulnya firma arsitektur tapi berarsitekturnya tuh paling cuma 10% aja. Sisanya menjalani gaya hidup yang merdesa misalnya gitu gitu. Nah, diajarin pergi ke pasar terus mencari kualitas pasar yang terbaik. Karena dibiarin aja tiba-tiba misalnya kita bawa pisang nih gitu kan. Beli pisang terus bawa ke meja dia cuma bilang gini aja. Belum bener gitu. Misalnya, loh salah gue di mana? Kayaknya semua pisang sama aja deh gitu. Tapi dia ngerti bahwa itu belum benar. Karena ternyata ada pisang yang impor misalnya atau pisang yang dia ngenali betul ya. Mengenali gitu. Kita akhirnya juga jadi belajar bahwa ternyata mengenali pisang yang berkualitas itu, ini misalnya pisang yang lokal dengan pisang yang diambil dari jauh terus didatangkan itu kan kalau yang dari jauh dia kan belum matang gitu kan. Jadi matangnya di jalan. Nah, hal-hal kayak gitu-gitu tuh jadi belajar banyak dan mulai ngerti bahwa ternyata sesuatu yang lokal gitu, sesuatu yang yang sehat gitu.
ya itu hal-hal yang membuat kita bahagia gitu, yang ada interaksi dengan masyarakatnya gitu, alamnya. Nah itu juga, ya? Dan nah kan mereka kelihatan nih ternyata ada hubungannya antara spiritualitas dengan keberlanjutan itu tadi. Gitu. Aku akhirnya menemukan itu juga pada akhirnya. Tapi balik lagi ke tadi ya, untuk kenapa sih akhirnya toko kelontong, akhirnya setelah menemukan model itu, aku coba untuk mempraktekkan atau coba cari, ya bikin model sendiri lah gitu kan. Nah di Jogja sebetulnya niatnya waktu itu pengennya riset gitu, jalan-jalan ke desa-desa ngeriset pakai camper van ceritanya gitu. Itu cita-citanya ya. Tapi keliling dari satu desa ke desa lain, sama untuk mencari itu apa yang membuat bahagia orang-orang di desa itu. Model-model yang tadi itu ya gitu. Nah ceritanya udah dapat busnya gitu ya, tapi busnya ini butuh waktu 2 tahun untuk dibangun gitu. Nah kan 2019 tuh waktu itu ke Jogja, berarti kan 2 tahun 2020 ya, kena pandemi. Sebelum kita akhirnya maksudnya untuk melakukan perjalanan daripada kosong ya kan, waktunya mendingan bikin sesuatu. Tadinya pengennya bikin permakultur aja deh gitu di utara. Tapi ketemulah tempat ini. Tempat ini tuh udah bikin aku jatuh cinta banget nih gitu kayak. Ketemunya dalam proses mencari atau ditemukan? Mencari. Di sini ketemu gitu. Iya, ngelihatnya ini tuh kayak kalau zaman dulu waktu masih kecil kan suka doodling ya gitu, suka nyoret-nyoret gitu. Ini kayak gitu, yang atasnya segitiga, bawahnya segi 4, terus ada pintu besar warna dari kaca, kayak gitu-gitulah kebayang gitu. Oh ini kayak persis banget nih impian gue gitu. Terus ya udah akhirnya ketika cocok, akhirnya coba di sini. Tapi nggak bisa langsung serta-merta langsung bikin toko kelontong. Ini udah seperti ini bangunannya? Lantainya udah begini, langit-langitnya sudah seperti itu, gedek juga, tapi ditambahkan dengan mezanin. Ini mezanin ini kayu-kayunya ngambilnya dari Pasar Parado Taman. Sini? Karena pada saat itu Pasar Parado Taman lagi dibongkar. Kan sayang ya, maksudnya materialnya bagus-bagus, udah puluhan tahun gitu. Udah gitu mereka ngambilnya main pakai seret gitu loh, kan rusak ya kayunya gitu. Dipakai buat ini, lalu dibangun. Terus ada pantry dan nambahkan kamar mandi, terus ada pekerjaan minor dinding sama jendela kayak gitu-gitulah. Tapi sebelum memutuskan untuk jadi toko kelontong itu benar-benar yang dicari tahu dulu gitu, benar-benar yang kita observasi dulu. Aku ada berlima gitu ya waktu itu, akhirnya dikumpulin untuk yuk coba bikin sesuatu gitu. Nah menemukan bahwa ternyata orang-orang di sekitar sini karena Pasar Parado Tamannya udah nggak ada, mereka membutuhkan warung gitu katanya. Kita butuh warung Mbak gitu. Oke. Berarti kita waktu itu udah ada 5 sebenarnya, antara toko kelontong, tour and travel, mau bikin restoran, mau bikin perpustakaan, atau mau bikin co-working space. Ceritanya waktu itu antara. Yang dipilih toko kelontong. Yang dipilih akhirnya toko kelontong berdasarkan riset berdasarkan ya nanya-nanya observasi kayak gitu. Nah toko kelontong ngumpulin bahan-bahan ininya yang sebetulnya kita udah punya. Aku sendiri sudah punya data yang dari hasil riset sebelumnya itu sudah punya orang-orangnya siapa aja nih yang ada di Jogja gitu. Karena kebanyakan ternyata walaupun waktu itu jualannya di Jakarta gitu ya, tapi sumbernya justru lebih banyak di Jogja. Jadi nggak terlalu sulit akhirnya untuk memulai toko kelontongnya gitu. Cuman yang sulit adalah gimana caranya engage sama masyarakat sekitar. Karena ternyata menurut mereka warung itu harusnya yang kotor, bau gitu loh, ya kan, yang berantakan gitu. Tapi ini menurut mereka kok ditoples-toplesin gini gitu. Terus kalau masuk mereka jadi agak sungkan. Sebenarnya itu perjuangan sampai akhirnya suatu hari mereka bisa masuk untuk masak bahkan di sini gitu. Kayak tadi kita masak tahu. Iya benar. Tahu lombok tadi ya. Jadi orang yang belanja bisa sekaligus kalau mau masak di sini juga ada. Boleh. Meja kita sebut itu magic table, meja ajaib. Magic table di situ terjadi. Kita punya alih pawon namanya. Jadi orang-orang yang bisa. Nah, proses untuk kemudian kan tadi ada riset. Kan ada 5 kemungkinan yang mau dibangun, tapi kemudian memilih toko kelontong. Tapi ketika membangun toko kelontong pun untuk membuat masyarakat berani masuk, berani menggunakan barang-barang ini dan membeli barang-barang ini kan prosesnya panjang. Apa yang dilakukan Buki untuk kemudian bisa dan akhirnya mereka bisa keluar masuk dengan nyaman? Ada beberapa cara gitu. Yang pertama kita engage-nya melalui
minta tolong ceritanya Minta tolong, gitu. I Minta see. tolongnya adalah Bu, kita mau cateringan dong gitu. Sebenarnya kita bisa masak aja ya di sini. Tapi dengan Cateringan. strategi atau taktik cateringan Undang itu mereka mereka jadinya. akhirnya ke sini Oke. terus menjelaskan makanannya apa gitu kan. Sekaligus kita memang niat untuk ngeriset soal makanan lokal ya gitu. Apa aja sih yang dimakan sama orang sekitaran Oke. sini yang mungkin udah dulu Nggak diolah ada lagi tapi sekarang udah nggak diolah gitu. Mungkin karena memang nggak ada pohonnya atau udah nggak langka misalnya gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya dicari tahu, terus mereka akhirnya masuk ngobrol gitu. Terus, oh ini apa Mbak? Gitu kan kalau udah masuk sini jadi Oke. penasaran ya. Iya, Biasanya suka ada hal-hal yang aneh-aneh tuh menurut mereka ya kan. Jadi ditanya ini apa sih Mbak gitu. Terus misalnya ngeliat lufah gitu atau blustru gitu. Loh, ini tuh dulu dimakan loh sama ibu saya kayak gitu. Oh iya ya, ini dulu banyak ini di belakang gitu. Terus akhirnya ngomong bijinya coba ditanam aja Bu gitu. Jadi nanti kan waktu itu ditanam dari depan sampai ke belakang tetangga gitu nanam-nanam terus kan tumbuh ya. Iya, Nah, iya. itu jadi Dan bahan buahnya obrolan. dipakai. Terus Oke. oh ini udah tumbuh Mbak diapain gitu. Nanti dibuka aja bisa buat cuci piring gitu-gitu. Jadi malah jadi bicaranya atau ngobrolnya melalui hal-hal kayak gitu. Ya sekaligus menemukan hal-hal yang tadinya jadi keseharian yang dilupakan dihidupi lagi ya. Iya, makanya kita jadi banyak belajar juga dari ibu-ibu di sini juga Dengan gitu. cara tadi minta tolong gitu ya. Dengan cara minta tolong. Tapi itu Biasanya langsung suka berhasil, gitu ya. enggak juga kan? Ada tahapan Berhasil berikutnya? sih. Oh, itu berhasil. Berhasil. Oke, cateringan Karena, tadi. Iya, mungkin karena ibu-ibu di sini atau orang-orang di sini memang helpful ya. Ada benar-benar yang memang pengen ngebantu Iya, gitu. kalau bahasa sini orang bisa rewang gitu. Rewang. Tahu kan ya kalau Tapi ada kalau rewang acara. ramean gitu ya. Iya, senangnya kayak gitu sih. Kita merasa bersyukur karena mungkin kita sebagai pendatang kan. Jadi waktu itu kita juga ngulik-ngulik tentang entitas kita sebagai pendatang. Oke. Kita pendatang tuh ngapain ya gitu. Ngerti kan? Ada ya? Jadi insecure juga kan? Iyalah. Sih. Aduh, kita orang Buki apa? baru. Backgroundnya Aceh Padang. Aceh Padang, oke. Gitu. Tapi Terus komunitas Padang di sini kan juga banyak. iya sih, cuman pasti Terlihat dari kebanyakan- rumah makan Padang Iya, ya. iya, benar-benar. Cuman manis semua. Semua ya Padangnya ya. Iya. Oke. Dan waktu itu kami berlima itu bahkan ya bertujuh, yang dari Jogja cuma 1 orang. Pendatang Gitu. semua ya. Semuanya Oke. pendatang. Nah, itu kan sebuah tantangan ya gitu. Cuman dengan tiap pagi misalnya kita di sini ngobrol, Oke. jendela ini tuh jendela interaksi yang luar biasa banget. Terbuka terus ya. Wah, gila ini bener-bener kayak kalau misalnya ada tetangga yang lewat kita bisa tahu ya. ngobrol di situ, gosip di situ juga gitu. Jadi ada banyak hal yang terjadi di jendela ini gitu. Oke, tadi dengan cara mengajak mereka terlibat, mengundang mereka ke sini, dan kemudian mereka mulai menerima bahwa ada toko kelontong yang model kayak gini nih. Iya, iya. Pertanyaan gue sederhana sih sebenarnya, model bisnis ini bisa menghidupi toko kelontong ini nggak? Waktu itu iya. Oke. Waktu itu iya. Mhm. Sampai ketika pandemi yang tahun 2021. 2020 malah kami selamat. Oh gitu survive. ya. Iya. Oke. 2021 karena PPKM-nya nggak jelas kali ya gitu kan iya. Iya, maju nggak, mundur nggak? Gelap banget rasanya gitu. Oke, iya. Baru akhirnya setelah itu model bisnisnya berubah lagi jadi Magic Table atau Magic Table, ya. dan namanya juga berubah jadi Bumi Buana gitu. Nah, Bumi Buana itu kan sebuah istilah yang mungkin banyak orang nggak paham tuh. Iya, Sebenarnya iya. apa? Bumi kan ya bumi kita, Iya, iya, Buana itu semestanya Semesta. kah? Iya, betul. Nah, kalau sebelumnya kan adalah sebuah bisnis yang benar-benar bisnis ya. Memang diperuntukkan untuk bisnis gitu. Oke. Tapi bisnis yang dilakukan di rumah sebetulnya kan waktu itu memang Semua ini orang jadi di tempat rumah, iya. rumah gitu, jadi tempat tinggalku Ini gitu. sampai sekarang tinggal di Sampai sini sekarang kan? masih tinggal di Oke. sini. Nah, dengan adanya bisnis di dalam rumah itu yang tadi sempat mengulik, akhirnya ketemu bahwa ternyata sustainability atau gaya hidup yang berkelanjutan itu juga berhubungan sama mental health atau kesehatan mental. Itu erat banget. Kenapa? Karena begitu aku di sini tinggal 2 tahun ya waktu itu ya. Ada di satu tempat yang ini juga tempat kerja istilahnya gitu Oke, kan, tempat ramai tinggal, banget tempat tiap kerja. hari gitu, terus ada banyak kegiatan, aktivitas, orang-orangnya banyak gitu. Wah ternyata secara mental ini mengganggu sekali ya. Pas misalnya lagi sakit, aduh kok di bawah masih pada ngobrol gitu, nggak bisa istirahat gitu, pengaruh. Dan ketika ditahan terus kan meledak ya akhirnya gitu. Meledaknya tuh lebih ke aku pengen sendirian gitu. Nah itu posisi ketika sendirian itulah akhirnya aku merasakan bahwa oh ternyata selama ini gue nggak baik-baik aja gitu, gitu. Dan ditambah dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang memang oh memang ini memang harus istirahat istilahnya gitu ya gitu.
Terus udahlah dalam proses itu ditambah lagi dengan omongan orang kayak misalnya apalagi orang-orang terdekat gitu yang bilang mental healthmu gimmick aja kayak gitu. Itu rasanya kayak oke. Gitu. Nah tapi hal-hal kayak gitu tuh justru membuatku menemukan bahwa tempat ini meskipun tadinya ada tempat bisnis juga, rumah hanya sekedar tadinya aku pikir tempat istirahat aja, tapi jadi tempat menyembuhkan juga akhirnya. Karena proses itu kan membentukku ya gitu. Wah ditempa banget tuh secara mental dan lain-lain gitu. Mau pindah ke tempat lain kan biasanya orang ya udahlah kita pergi dulu pulang ke rumah ibu atau apa gitu ya, adalah solusi gitu. Tapi aku menemukan bahwa iya aku bisa sembuh juga di sini secara ini ya, maksudnya bisa keangkat lagi, bisa mengangkat diri sendiri tuh di tempat ini juga pada akhirnya gitu. Nah rumah itu di 2022 menjadi sebuah entitas yang menurutku penting. Udah nggak cuman lagi bisnis dulu baru rumah, tapi rumah dulu baru bisnis. Jadi gimana caranya ini rasanya tetap di tempat pulang. Nggak cuma buat aku ya, tapi buat orang-orang yang misalnya udah pernah kesini, terus udah yang kedua. Udah yang kedua kan, udah berasa pulang. Maksudnya pengen orang-orang yang kesini juga berasa pulang ya gitu. Minimal aku harus berasa pulang ketika aku sampai di tempat ini gitu. Nah tapi gimana caranya supaya tidak terjadi gesekan antara bisnisnya kegiatan dan rumah atau aktivitas domestik dengan bisnis. Oke, berarti coba bikin sesuatu lagi deh gitu. Nah muncullah namanya si Magic Table itu. Karena kalau toko kelontong mungkin orang kan bisa setiap saat, tapi kalau Magic Table atau meja ajaib itu bisa diatur kan, bisa makan siang atau makan malam aja gitu. Nah itu jadi model yang menurutku sangat pas untuk saat ini ya gitu. Jadi apakah saat ke depan akan pas lagi belum tentu juga ya? Belum tentu. Karena nanti apakah relevan atau enggak kan lihat lagi nih kebutuhannya. Ini kan Booking nyebut bahwa rumah juga tempat untuk menyembuhkan ya. Pernah ada pengalaman bahwa rumah itu menjadi tempat yang menyakitkan juga? Oh iya. Mungkin nggak semua orang, tapi aku pribadi adalah orang yang mengalami bahwa di rumah itu bisa jadi tempat yang nggak aman gitu. Nggak aman terhadap apa gitu. Misalnya kalau aku lahir di keluarga yang banyak konfliknya gitu. Maksudnya terjadi pertengkaran tiap hari yang bisa aku lihat dan ternyata ini nggak menyenangkan buat aku gitu. Rumah tuh jadi pulang ke rumah deg-degan kalau dari sekolah tuh. Ya, cemas, ini di rumah lagi pada berantem nggak ya? Kayak gitu rasanya. Nah baru bisa merasakan pulang adalah ketika di desa. Di desa, seperti yang di Buleleng tadi itu? Iya, salah satunya ya. Tapi ketika semua desa ternyata sama rasanya. Karena ketika kita pulang ke rumah orang yang bahkan bukan kerabat kita gitu, ya sebenarnya saya juga punya kerabat di desa dan itu juga rasanya pulang juga. Dan ketika kita pulang ke rumah orang yang sebetulnya kita nggak tinggal di situ gitu, tapi rasanya disambut dengan sangat baik, berasa kayak anak sendiri gitu. Wanginya si tungku gitu, itu rasanya kayak gini rasa pulang. Nah itu perasaan pulang itu tuh kusimpen sampai akhirnya aku bisa membuat sesuatu yang juga rasanya seperti itu. Dan gitu, di sini ini coba dihadirkan perasaan. Tahu nggak kenapa orang pengen merasa langsung berasa di rumah kalau di sini? Kenapa? Dapurmu. Oh dapur ya? Iya itu yang dimanapun. Kalau gue pengalamanku kalau main ke rumah orang begitu kita diajak ke dapurnya, itu rasanya kita udah diterima sepenuhnya. Dapur kan tempat yang sangat private kan sebenarnya, orang masak dan sebagainya, makanan dan itu masuk ke tubuh kita. Iya betul. Mungkin Magic Table ini emang jadi ikatan untuk ngerasa orang, gue pengen datang ke situ lagi deh. Iya betul. Gue ceritanya belum merinding. Karena gue datang pertama lo kan bikin yang jagung dari pati ya teman-teman. Oh iya, yang waktu itu dari pati. Iya. Pas banget pas lagi ada itu, sekarang udah nggak ada tuh jagung. Musiman soalnya. Salah satu itu. Nah yang Buki sebutkan juga sandang, pangan, papan, dan sadar. Itu kan soal ya mental health di situ, consciousness, lalu berkesadaran. Itu 4 kata itu ketemu jadi paduan tuh gimana ceritanya sebagai sebuah itu kan kayak value yang mau dihidupi kan? Betul. Nah, balik lagi kalau bumi gitu ya, kan kalau bumi buwana ya, bumi dan semesta gitu. Kalau bumi kan kita segala sesuatu yang kita lakukan di bumi lah gitu ya, kita ngomongin soal kebutuhan primer gitu ya, sekunder dan tersier gitu. Ya kita pasti butuh makan, kita butuh untuk punya sandang gitu, dan butuh untuk tempat tinggal gitu kan. Itu kayak udah semua orang dari SD juga kita udah diajarkan seperti itu ya gitu. Sampai akhirnya ini pencarian juga bareng-bareng waktu itu sama teman-teman di Jakarta gitu.
ternyata ada satu hal yang kurang ya. Kalau misalnya kita oke lah kita punya pangan, kita punya sandang, kita punya papan gitu. Tapi kalau misalnya ini tidak bisa dimaknai gitu. Nah, itu bisa kayak jadi kosong gitu ya. Kosong, dan kosongnya ini bukan kosong yang suwung yang kita sebut baik itu ya gitu. Tapi kosong yang pada akhirnya jadi penyebab kenapa sih sekarang ada banyak sampah, ada banyak penyebab-penyebab kerusakan lingkungan ya. masalah lingkungan gitu. Nah, itu kan karena orang tidak sadar terhadap pola konsumsinya misalnya gitu, terhadap ya punya sandang tapi belinya impulsif misalnya gitu kan. Ada tulisan merah sale, ambil. Wah, langsung gitu. Impulsif tidak secara sadar Tidak membelinya. secara sadar. Terus kalau makan juga gitu kan. Makan wah kelihatannya karena lagi lapar makan ngambilnya banyak, taunya nggak dihabiskan gitu kan. Hal-hal seperti itu berarti sebetulnya di antara sandang pangan papan ini perlu diiringi satu hal lagi gitu. Ya, sadar itu tadi gitu. Jadi sadar kayak lapisan paling dasar dari ketiga kebutuhan yang harus utama tadi, yang primer gitu. tadi ya. Itu yang membuat Buki yakin bahwa itu hidup berkelanjutan bisa dilakukan seperti itu. Iya, relevan ya. Hidup yang relevan tuh bisa, bahkan nggak harus berkelanjutan. Ketika misalnya kita sudah punya sadar, kita tahu kapan harus melakukan berhenti. apa gitu. Kapan melakukan apa, kapan harus berhenti gitu ya. Iya, betul. Gitu sih. Lalu pilihan-pilihan barang yang ada di sini, itu merepresentasikan itu semua? Iya. Harapannya adalah ketika misalnya pergi ke satu desa gitu, terus menemukan sesuatu ini sesuatu yang penting yang bahkan dirawat oleh masyarakat desa tersebut, ini harus dibawa message-nya, ini harus dibawa pesannya untuk bisa disajikan di meja ajaib, di dan magic diluaskan table. kan sebenarnya kan? Diluaskan. Pada akhirnya si meja ajaib jadi sosial media gitu, untuk menyampaikan apa sih yang diupayakan oleh masyarakat desa misalnya terhadap si sandang pangan papan dan sadar ini gitu. Bisa dibagikan ke orang-orang yang bahkan mungkin baru tahu gitu kan, orang-orang kota gitu misalnya. Jadi kayak sarana untuk informasi sekaligus edukasi juga ya. Karena gue waktu tahun berapa? 2018 itu ke Inggris, itu ketemu sama model bisnisnya siapa tuh chef dari sangat terkenal di Inggris. Jamie Oliver. Jamie Oliver. Iya. Ketemu sama restonya The 15 restoran. Jadi menarik, dia itu nggak punya porsi untuk personal. Dia porsinya bersama, karena konsep dia adalah makan tuh sharing. Benar. Dan makan itu ngobrol. Dan ketika ngobrol, banyak hal disampaikan. Misalnya bumbunya apakah, ini bahannya dari manakah, dan mereka kan juga berusaha untuk memakai produk-produk atau material atau bahan di sekitar situ kan, sehingga jadi kesempatan juga untuk empowering mereka. 15 ya namanya. The 15 restoran. Dan makanya Buki tadi nyebut magic table tadi jadi pusat ya, akhirnya kayaknya itu jadi tempat untuk mengenalkan material. Gue kenal jagung dari Pati kan, ke situ juga kan. Gue cari-cari lagi nggak nemu lagi. Udah mungkin nggak musim lagi ya. Iya udah nggak musim sih. Tapi memang benar akhirnya yang diambil sebetulnya contoh dari magic table ini adalah meja-mejanya orang-orang desa. Itu persis banget, udah kelar lah ya kan. Pakai kursi begini aja, meja panjang, makanan ada di situ semua. Semua orang makan di situ, ngobrol, terus ya udah cuman ada misalnya satu menu atau dua menu, ya kita makannya bareng-bareng gitu kan. Gitu. Kalau ini pertanyaan teknis tapi mungkin penasaran juga banyak orang. Misalnya orang pengen datang ke sini, pengen masak di sini atau menikmati atau setidaknya ngobrol di magic table ini. Gimana caranya? Nah ini lucu. Gimana? Soalnya sesekali aku akan buka kan di Instagram, jadi itu lebih mudah kan. Ketika Instagram buka, di bawahnya ada link Google Form di situ untuk ngisi, untuk cari tahu mereka diet preferensi dietnya seperti apa. Mungkin ada yang vegan, vegetarian, pescetarian gitu-gitu kan ya, atau keto misalnya gitu. Terus ada yang misalnya gluten free ya, atau bisa juga tahu alerginya akhirnya di situ, karena kan penting banget ya tahu alerginya gitu. Sama level kepedasannya. Nah, dari Google Form itu biasanya udah ketahuan ya kan, mau bikin apa segala. Cuman kalau misalnya pas lagi nggak ada, misalnya kayak aku bulan ini pengen istirahat dulu dan Google Form nggak langsung ku take out kan, nggak dibuka. Orang-orang yang mau datang ke sini itu biasanya lewat walk-in aja gitu. Jadi karena frekuensinya sama aja gitu. Atau misalnya bisa langsung kontak aku ke WhatsApp atau misalnya ke DM ku yang mungkin orang-orang nggak tahu tapi akhirnya jadi kontak langsung gitu.
yang paling sering adalah walk in, tiba-tiba lewat gitu datang. jalan kaki, dan itu bener loh. Jadi jalan kaki melambat itu pada akhirnya menemukan sesuatu itu terbukti di sini gitu. Seringnya orang-orang yang jalan kaki justru bisa menemukan tempat ini. Kalau naik kendaraan dan Lewat bercepat-cepat pasti. nggak akan ketemu. Iya kan? Tadi sempat nyasar nggak? Enggak ya? Berarti melambat mobilnya. Iya. Tapi gue pertama nyasar loh. Iya kan? Iya, karena gue mobil malah ketemu si Malah Anagar. ketemu Anagard. Iya. Malah dia teriak kayak, "Mas Inu ngapain lu?" Wah, malah dicegat di Iya, situ. iya. Dan setelah jalan baru ketemu tempat ini. Oh gitu ya. Jadi ada Google Form. Berarti Buki mempelajari betul soal pangan ya, di luar soal ya kan akan dimasak kan. Misalnya Iya. kalau orang mau butuh misalnya yang vegan kah atau yang keto atau Iya, bahkan iya. yang gluten free, berarti dipelajari semua. Secara keseluruhan sandang pangan papannya itu dan sadar itu yang relevan ya. Yang pertama kan mungkin sekarang sustainable. Ya, ya. Setelahnya kan regeneratif ya gitu. Tapi ya. hal-hal kayak gitu tuh dicari tahu banget supaya tepat guna lah gitu. Kalau misalnya orang Asik. datang tuh benar-benar yang kena gitu. Mhm. Kebutuhannya apa? Ya, itu Yang juga relevan tadi itu. mencegah orang impulsif juga kan. Ya benar. Jadi orang memang by design atau by Benar, dia benar. rencana ke sini untuk melakukan itu. Iya benar. Berarti kan backgroundnya arsitek. Lalu sekarang kan ngulik pangan. Dan sekarang malah bahas soal yang berkesadaran dan sebagainya. Nah, ketemunya itu di mana dan bagaimana itu bisa terjalin, Bu? Oh dulu pernah berpraktek kan, jadi sempat jadi Praktek arsitektur. Oke. Terus kan kalau berpraktek arsitektur ya kita ngedesain, terus kita hadir di lapangan di gitu site-nya. ya, di site gitu. Nah, mendesain sesuatu yang copy paste lah istilahnya gitu kan, Oke. tinggal Nah, banyak ada, gitu. Lanjutin yang lain gitu. Oke. Ketika di lapangan ngelihat oh ini udah jadi nih gitu kan rumahnya gitu, aku penasaran. Kan sebenarnya ketika kita sebagai arsitek yang kita tahu teori-teori tentang arsitektur berkelanjutan, kita pengennya juga mempraktekkan itu di situ Mempraktekkan, kan. iya. Ternyata nggak bisa. Karena pemiliknya nggak mau. Udah pasti deh kliennya Ada, kliennya perbedaan. developernya gitu. Ini nggak masuk akal Mbak gitu. Oke. Misalnya mau dibikin supaya aliran udaranya baik Lebih gitu kan. enggak, kurang visualnya kurang bagus. Bener, terus nyamuk Mbak ini nggak bisa. Oh, pakai ini aja, pakai mesh gitu. Wah, Oke. nanti repot. Susah lah Mbak, nggak Oke, usah ini, oke. nggak usah ini. Kita pakai AC aja kayak gitu. Udah lah ya kayak gitu-gitu. Terus aku mikir ini bisa bertahan berapa lama ya? Jadi kayak konflik sendiri kan? Konflik berarti, sendiri. Bu? Oke. Beberapa tahun kemudian aku balik lagi dan bener, nggak semua rumah yang dibangun itu ditempatin. Oke. Bener-bener yang udah Sudah lewat jelek, itu aja. udah ini udah nggak bisa nih dipakai. Jadi aku ngerasa bikin sampah. Ini sampahnya segede rumah, banyak kali berapa gitu ya. Dosanya gede banget nih arsitek. Iya, arsitek biasanya gitu kan. aduh kalau misalnya nggak punya power nggak bisa nih gitu. Kalau nggak, Oke. kalau bukan arsitek yang bener-bener punya power, Besar, ya. sulit sekali untuk berjuang di situ gitu. Ya udah akhirnya mulainya malah pindahnya ke pendidikan waktu itu. Pendidikan. Oke. Bergeser ke pendidikan karena punya minat di situ juga gitu, ngulik-ngulik soal. Jadi sebetulnya yang harusnya diubah itu kan perilaku tadi, yang ngomongin soal perilaku, gaya hidup gitu. Tapi gimana caranya supaya Perubahan bisa sampai dilakukan. nih gitu. Lewat pendidikan. Lewat pendidikan akhirnya ngulik-ngulik gitu, ketemu mentornya, terus belajar, baru deh akhirnya mencari model gimana caranya. Dan ini kan jadi bentuk sebuah ruangan ini yang 50 meter persegi ini kan menjadi ruang untuk belajar juga akhirnya gitu. Makanya ada buku-buku ya banyak di sini. Dan orang datang ke sini pengalamannya bisa beda-beda, nggak cuma Oke. makan kan. Ketika orang datang memang butuhnya untuk makan, ini jadi kedai. Yeah. Ketika mereka datang ke sini pengen belanja, toko ini jadi kelontong. toko kelontong. Ketika datang ke sini untuk Baca, belajar jadi perpustakaan. untuk bikin tesis misalnya atau Oke. skripsi gitu, nyari referensi ke sini jadi perpustakaan gitu. Satu tempat tapi bisa fungsinya Pada macam-macam akhirnya ya. iya, cuman muaranya jadinya ke pendidikan ujung-ujungnya kan, karena di meja makan pun yang Iya, terjadi edukasi kan adalah ya. edukasi juga Informasi gitu. ya, bahwa makanan ini perlu dilakukan Iya. treatment tertentu, perawatannya dan sebagainya. Bener. Toko kelontongnya juga ketika orang beli ini apa nih apa segala macam kan terjadi Pasti bertanya-tanya. pertukaran informasi juga. Gue dari tadi mau tanya nih, ini ada garam 2 nih. Beda. Ini satu lembut banget, ini agak kasar nih. Iya. Apa bedanya, Bu? Bedanya nanti di penggunaannya, lebih kalau ini bisa buat salad, kalau yang ini biasanya buat masak biasa Gue gitu. taunya garam ya garam aja. Garam aja ya. Oh, di sini banyak banget garam. Bisa Oke. jadi garam bukan dari laut, bisa dari yang dari gunung gunung, ya. Ini atau lagi bisa rame dari juga ya. atau bisa dari nira Nira ya. Oke. gitu. Nira tuh jadi garam juga? Iya, itu kerjaannya Javara. Aku kok Oh, lihat-lihat, oh ini kok oke. keren banget ya gitu.
Kerjanya Bu Heli gitu mah. Nah, kalau kita ngomong soal sustainability atau keberlanjutan atau peduli pada lingkungan, pangan tuh nyumbang paling gede untuk sampah sebenarnya. Oh iya. Food waste ya. Iya, Rata-rata- mulai dari hulu ke hilir iya, sih. Rata-rata dunia atau bahkan Indonesia mungkin 40-an% sampah itu adalah sampah makanan ya. 60%. 60 bahkan. 60%. Menurut Buki gimana cara, kan tadi ada sandang, pangan, papan, dan sadar. Gimana bangun kesadaran ini supaya orang tidak membuat apa yang harusnya mereka konsumsi atau tidak konsumsi kan bisa dikonsumsi yang lain, Iya. nggak jadi sampah. Punya pengalaman dari hulu ke hilirnya. Pengalaman hulu ke hilir. Hulu gimana ke tuh hilir. hulu ke Jadi hilir tuh? ketika orang makan, mereka mungkin nggak sadar bahwa yang mereka makan ini Prosesnya panjang. prosesnya panjang, I see. upayanya panjang gitu kan. Tapi ketika orang-orang yang misalnya udah pernah ke sawah, mereka pernah bantuin Bu Tani, Pak Tani menyawah, nanam padi. Matun kalau bahasa Jawa tuh yang bersihin itu. Mereka pasti akan mikir minimal deh berkurang nih perasaan untuk menyia-nyiakan makanan gitu. Atau ngambil ya secukupnya tadi. Ambil secukupnya pada akhirnya gitu. Jadi perlu ada pengalaman, makanya yang disajikan di sini adalah pengalaman atau experience-nya. Kalau bisa dari hulu ke hilir gitu. Semakin Sehingga dia kesadarannya lengkap, penuh ya. karena kesadarannya penuh. Karena kalau semakin dia lengkap kesadarannya pengalamannya dari hulu ke hilir, Kesadarannya akan muncul. semakin dia akan menambahkan Menghargai. terus Oke. penghargaan terhadap pangan itu. Gitu. Oke. Nah, untuk dapat pengalaman hulu ke hilir atau hilir ke hulu itu kan nggak bisa semua orang bisa ya. Bener. Artinya misalnya orang-orang yang di perkotaan lah, dia Iya. nggak pernah tahu nih beras ini gimana caranya dia hadir di sini kan. iya. Hanya kita yang punya pengalaman di desa atau pernah pergi ke desa itu bisa punya pengalaman dan punya kesadaran. Nah, Iya. untuk membangun itu gimana? Kerjanya keroyokan makanya. Nggak Makanya bisa ada Mas sendiri ya? Inu kan, kenapa ada orang-orang yang lain misalnya mereka meluaskan kerja itu ya, di kesadaran. pariwisata gitu kan. Oh, bikin trip-trip yuk, trip-trip ke sawah gitu. Kan ada nih sekarang di kota-kota ya yang kita bikin trip ke pinggir Keliling kota gitu kan. Sekarang bisa ngelihat Kayak Murakabi itu juga Nah, itu kan keliling kayak sawah gitu-gitu. untuk mengetahui bagaimana pangan yang kita konsumsi setiap hari diproses dan Nah, dan iya, memunculkan minimal sadar. dari kayak gitu-gitu deh. Kan orang-orang kota sekarang juga udah mulai jenuh kan, pasti mereka akan melipir kok gitu secara sendirinya. Tapi kan nggak selalu ya orang tahu prosesnya, ngerti hulu ke hilirnya. Oh, banget. Tapi kemudian kesadarannya tetap aja nggak terbangun. Nah, ada ruang di mana bisa kita masuki untuk Walaupun mereka udah punya pengalaman ya. Iya, kayak gitu. Iya. Kan berarti itu lebih ke gaya hidupnya yang mengunci mereka kan untuk Oke. tetap ada di pola pikir yang seperti itu gitu. Nah, ini tinggal teman-teman yang ada di kota gimana caranya supaya bikin sesuatu nih supaya gaya hidupnya di-hack gitu loh. Gitu. Perlu minimal satu kan kalau kita baca Atomic Habit 1% aja yang bisa ditambahkan, diselipkan satu aja gaya hidup yang Dia akan bisa berubah. membantu untuk perubahan Meditasi terjadi. misalnya gitu. Kebanyakan orang-orang yang akhirnya tetap ada di pola yang sama karena mereka nggak mau menambahkan satu aja gaya hidup yang mungkin mengubah secara relevan ya gitu, signifikan gitu. Kalau dari sisi pengetahuan atau pengalaman bahwa dari hulu ke hilir itu bisa dilakukan untuk bisa mencegah dari food waste, kalau di Bumi Bufana sendiri mencegah itu dengan cara Iya. apa? Banyak ya, kalau dari awalnya banget dari hulu kita berusaha untuk cari tahu petaninya misalnya, pengrajin gitu, atau produsen yang benar-benar kan dikurasi, diajakin Oke. ngobrol gitu. Iya. Ini gimana prosesnya di awal, atau datang ke tempatnya cari tahu ini gimana cara apakah ada terjadi food loss misalnya, atau bahan-bahan makanan yang sebenarnya masih bisa dimakan tapi karena bentuknya jelek nggak mau akhirnya dibuang gitu kan. Kita mau terima gitu. Oke. Hal-hal kayak gitu-gitu. Dengan Terus alasan yang sifatnya lebih ke nilai yang mau diperjuangkan. betul, kan? iya. Oke. Dan di sini ketika sudah sampai di sini kita jurnal punya jurnal misalnya setiap bahan makanan ini nanti bisa jadiin menu-menu apa aja, terus bagian-bagiannya misalnya kulitnya bisa dibuat apa gitu, terus Oke. ini bisa jadiin apa gitu. Sebisa mungkin tidak terjadi sisa makanan yang nggak bisa diapa-apain pada Oke, akhirnya, iya, atau iya. kembali bahkan dikirim ke TPA misalnya gitu, atau TPST. Ya beberapa rumah makan melakukan itu sih. Iya, Kayak iya. misalnya tadi gue sebut lagi 15 itu, dia kentangnya itu ukurannya beda-beda. Heeh. Dan by desain mereka jelaskan kenapa kok ukurannya beda-beda. Karena kita tidak ingin memilih yang besar-besar aja. Juga yang kecil kita mau pakai Benar, untuk benar. menjaga supaya tidak jadi sampah atau tidak dimanfaatkan gitu ya. Karena itu udah diproses dan sebagainya. Dan pengetahuan itu kita baru dapat, atau setidaknya saya baru dapat setelah
makan di situ dan dijelaskan. Oh. Kok gue makan kentang di situ dengan meja yang sebelah kok beda. Ya Beda. kentangnya. Tapi dia dijelasin, ini memang beda gitu. Iya. Nggak bisa semua seragam. Iya, Itu iya. memang dia mau mengatasi masalah ada food waste itu. Iya. Dia dapat dari petaninya kan macam-macam. Benar. Nah itu dilakukan. Tapi pentingnya narasi tuh kayak gitu ya. Iya, Pentingnya iya. jadi storyteller tuh. Persis. Bahwa akhirnya sekarang storyteller bukan cuma satu profesi. Kalau bisa semua orang jadi storyteller apapun Untuk profesinya. produknya kan, Iya, yang supaya kemudian bisa dapat menyampaikan. pemahaman ya atas itu. Dan gue dari situ terus ada soal makan sebagai kegiatan sosial itu juga baru nggak di situ. Oh iya. Dia makan malam itu ya menunya adalah menu bersama dan dia Iya. tertib bukanya jam 7 malam. Iya. Jadi sebelum buka ya orang nunggu aja antri. Oh iya? Begitu buka langsung orang datang semua. Wah gila. Dan itu menghemat juga jam kerja mungkin ya. Karena dia mengambil chef atau mengambil pelayannya itu di jam 7 sampai jam 10. Di luar jam itu jadi udah padat ya? dia itu ramai sekali. Menarik. Memang agak padat tapi terus jadi kerasa wah seru ya nunggu ini ya. Iya. Prosesnya ya. Oh, Jadi oke. dia men-solve problem soal makanan untuk sosial, untuk ngobrol, sama makanan nggak ada yang kebuang karena yang kebuang. semua bentuk ukuran bisa dipakai. Benar. Nah kalau kurasi ini kan ada proses untuk kemudian memilih kan. Iya. Nah mencegah itu gimana, Bu? Jadi ada 5 kriteria. Yang pertama adalah dia lokal, Lokal. terus kemudian dia sehat, Oke. ramah lingkungan. Karena Oke. kalau sehat belum tentu ramah lingkungan. Persis. Maksudnya ramah lingkungan belum Iya. tentu sehat juga gitu. Oke. Terus kemudian dia ethical. Ethical. Berarti oke. ngomongin soal sosialnya juga Ya, 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 apakah fairness-nya. wellness-nya dan lain-lain. Terus kemudian yang kelima ya kualitasnya. Kualitas. Oke. Dan 5 itu Buki semua yang mengkurasi. Saat ini iya sendiri. Sebelumnya ada Oke, timnya. ada tim ya. Iya. Melelahkan nggak kan? Harus ngecek kan, harus riset kan. Oh, Misalnya iya. soal ethical aja atau soal sehat belum tentu Iya. tadi lingkungan ya. Oh, iya, Nah, iya, itu iya, kan iya. harus mengecek gitu. Iya. Makanya ada juru riset. Kalau di Bumi Buana itu ada namanya juru riset. Oh, Juru dia riset membantu ini untuk ngumpulin, itu. ngumpulin anak-anak muda yang nggak harus backgroundnya misalnya pangan gitu, nggak harus, tapi mereka punya passion untuk, mereka punya curiosity lah, mereka punya Oke. rasa penasaran yang tinggi untuk cari tahu apa sih pangan yang saat ini kita makan gitu. Nah itu dari mereka akhirnya bisa mengumpulkan lah kurang lebih kita bisa melihat gitu pangan yang ada di Jogja saat ini, terutama pasarnya, jajan pasarnya, terus kemudian kuliner khas Jogjanya, pangan yang berkelanjutannya seperti apa dan pawonnya seperti apa gitu. Itu yang kita kumpulkan. Gitu. Dari 5 kriteria itu kan akhirnya mengerucut ke beberapa produk aja kan. Lokal, Iya. lalu umumnya kalau produk yang kita temukan di masyarakat itu memenuhi kriteria itu atau enggak? Saat ini enggak. Apa yang Jujurnya biasanya nggak enggak, dipenuhi? tapi Apa yang nggak dipenuhi umumnya? sehatnya, maksudnya sehatnya. kan udah mulai orang-orang kan nyarinya instan ya Oke, gitu. ya. Terus kemudian bahan-bahan dasar kayak misalnya minyak gitu. Minyak ya masih pakai minyak-minyak industri yang sebetulnya kalau kita merujuk ke ramah lingkungan, ini nggak ramah Itu nggak ramah lingkungan, banget soalnya ya, ada oke. deforestasi di baliknya dan lain-lain gitu kan. Tapi orang-orang nggak Nggak tahu. peduli ya, Tapi murah dan cepat dapatnya. nah itu dia, hal-hal seperti itu, misalnya pakai pewarna buatan gitu Dari atau lingkungan, ya ya. hal-hal yang kayak gitu. Ya, lebih ke sehat juga Oke. kan kayak gitu. Jadi banyak banget sebetulnya yang kita punya, tapi mungkin karena tuntutan zaman ya gitu akhirnya, atau yang Hilang. adanya di situ Ya, sebetulnya adanya cuma ada itu aja gitu di pasar gitu, ya udah akhirnya dipakai yang hal-hal bahan-bahan yang seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat dari rujukan catatan-catatan kita yang zaman dulu nih, maksudnya pangan-pangan kita yang zaman dulu sebetulnya itu udah hampir Masuk semua. masuk semua gitu. kriterianya. Jadi yang membuat itu kemudian tidak berlanjut apa? Industrialisasi kah atau Itu satu, instan itu udah pasti, masyarakat? itu nomor Oke. satu. Terus kemudian pola konsumsinya masyarakat juga udah berubah kan. Dan ketika terjadi sesuatu yang pola konsumsi dan pola hidupnya masyarakat yang mulai instan itu, orang-orang nggak mau merawat. Padahal kata merawat dan memelihara itu tuh adalah sebuah garis bawah ya gitu, supaya kita bisa berkelanjutan gitu. Kayak contohnya misalnya pohon-pohon yang tadinya masih dijaga, dirawat, terus karena ya udahlah
misalnya ini nggak ganggu gitu, akhirnya ditebang gitu. Oke. Atau misalnya karena udah nggak dipakai lagi, karena yang dipakai atau yang nilai ekonominya ada itu orang-orang lebih nyarinya yang nilai ekonomisnya ada gitu kan. Ya udah yang dipelihara yang ada nilai ekonomisnya, yang nggak ada nilai ekonomisnya ya udah ditebang aja. Padahal dia adalah langka misalnya, pohon-pohon langka yang sebetulnya kita kalau misalnya mau rawat atau kita mau gali sebetulnya banyak banget manfaatnya dari gitu. pohon itu ya. Oke. Nah, ekonomi kan jadi sesuatu yang seringkali jadi kambing hitam ya, bahwa ini Bener gue juga. nggak melakukan ini karena kebutuhan ekonomi. Padahal kalau lihat kita merujuk ke orang-orang pendahulu kita atau generasi sebelum kita yang hidup selaras tadi ya, Trihita Karana itu kan, dengan alam, dengan Tuhannya dan dengan manusia itu kan berdampingan tuh. Tapi ada ekonomi nih yang membuat kayak yang tadinya udah baik-baik aja jadi kacau balau tuh. Benar. Itu Booking lihat itu sebagai Aduh, TBL ngomongin ekonomi. Kenapa? Itu membuat kan jadi pembenaran ya. Itu sah nggak jadi pembenaran untuk orang ya entah bertahan hidup lah alasannya lah atau untuk merasa gue juga pengen relevan nih dengan relevan dengan cara ini kan. Benar. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan orang yang bilang kenapa sih produk-produk yang sustainable tuh mahal gitu kan. Iya, itu sama aja tuh ya kan. Iya, pertanyaan kurang lebih sekali dua. Tapi gini, yang namanya orang kan yang penting kebutuhannya terpenuhi nih si sandang pangan papannya kan. Kalau misalnya balik lagi ke regional ya, kalau misalnya kita tinggal di kota udah pasti deh hal-hal kayak gitu ya kita butuh kita butuh pemasukan gitu kan untuk membeli atau untuk bisa bertahan hidup si sandang pangan papan ini gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang di desa ya kan lebih mudah kalau misalnya mereka menanam, mereka udah bisa makan. Metik, ya kan kalau misalnya sandang pun mereka butuh buat apa sih gitu. Ya kan? Dia arisan pakai itu, dia kondangan pakai itu, dia acara yang lain pakai itu. Jadi ya udah, atau kadang-kadang ya dari turunan aja dari ibunya apa segala gitu. Kualitas sandang zaman dulu malah lebih bagus karena masih bisa diturunkan buat berapa generasi bahkan. Papan mereka cuman tinggal tebang pohon yang ada di sekitar ya udah jadi. Jadi kalau mau dibilang soal ekonomi itu kalau menurutku tergantung dari tiap orang tinggal di mana. Kota biasanya lebih demanding tuh ekonomi sebagai hal yang harus dipenuhi, soal lingkungan nanti dulu deh. Iya, nah kalau itu akhirnya aku membayangkan gini, inilah pentingnya maksudnya harmonisasi hubungan antara desa dan kota gitu. Gimana sih hubungan desa dan kota bisa saling harmonis gitu, bisa saling memenuhi, atau mungkin desa jadi penyangga gitu untuk kota gitu. Ya tapi berarti orang-orang kota mesti menghormati ya orang desa ketika misalnya datang ke desa dan istilahnya bahasanya mereka kan melipir ya gitu, atau menyepi atau hilang gitu ya. Ya hormati aturan-aturan desa gitu. Ya kayak gitu sih. Nah repotnya kan banyak desa sekarang tumbuh dan ingin menjadi seperti kota. Nah itu dia juga kebalik. Mereka punya value yang sangat kuat yang sebenarnya menopang orang-orang kota. Iya. Nah ini yang dicemaskan juga oleh Pak Eko sih. Eko Prawoto dan arsitek juga yang kemudian memilih tinggal di desa dan yang memastikan bahwa ya kalau hidup desa ya value desa yang harus kita, jangan kita menghadirkan sesuatu yang asing sama sekali. Betul. Itu tadi entitas pendatang yang kita ngomong di awal ya, kita mesti benar-benar ngulik dulu nih entitas kita sebagai pendatang itu kayak gimana. Jangan sampai kita datang malah mengubah tatanan sosialnya kayak gitu kan. Tapi khas Jawa sih atau Jogja mungkin ya. Orang yang datang ke Jogja itu jadi Jogja sih. Iya, orang Aceh, orang Padang, orang Malang jadi orang Jogja. Apa nih ininya Jogja nih ya? Ya gue mau tanya dong. Bukan orang Jogja jadi nggak ngerti. Kenapa lu kan terpesonanya sama Bali, sama desa di Buleleng tadi. Tapi kok memilih Jogja sebagai tempat yang kemudian ini rumah gua nih, di mana aku tadi ya sembuh juga di sini, lalu juga bisa mendapatkan usaha dan bisnis di sini. Kenapa Jogja? Jogja yang memilihku, Mas. Keren banget yang Jogja memilih dia. Karena dari sekian banyak kan kalau bikin tabel gitu ya, Bali nih langsung centang, udah kayak gitu sebenarnya awalnya ya Bali, Sabang lah gitu-gitu kan kayaknya menarik gitu. Tapi ketika semua hal ketika sampai di sini tuh kayak semua ada dan rasanya tuh pulang gitu. Ya ada perasaan pulang itu tadi gitu. Itu yang menguatkan kayak ini
memanggil-manggil ya udah ini Bener. tempat untuk pulang itu Iya, ya, iya, iya. Jogja. Dan nggak hanya Buki yang milih, Jogja yang milih Buki. Iya, kan waktu itu si busnya adanya di sini di Jogja. Oke. Busnya Iya. itu yang 2 tahun mau dibuat itu ya. Iya. Tapi ada orang sering mengatakan si Jogja itu terlalu nyaman gitu ya, terlalu Iya, betul. bisa membuat kita melupakan mimpi-mimpi. Bener. Atau ada siapa yang Rendra, Mas. Kalau mau membunuh mimpi tinggallah di Jogja. Benar sih, benar. Nah, untuk merawat mimpinya Buki tetap menyala-nyala di Jogja gimana? Nah, untungnya adalah mimpiku masih selaras dengan Jogja gitu. Oke. Jadi hanya butuh untuk membesarkan aja skala gitu. Dan ya semua ya tetap ada di Jogja juga gitu kan. Oke. Tapi aku memang banyak sekali mendengar bahwa gue kalau di Jogja males jadinya gitu. Emang iya sih ya kan. Cuman emang toh mimpiku adalah sesuatu yang slow living juga gitu. Jadi dan ya Jogja memungkinkan itu. untuk hidup slow living itu ya. Slow living yang lo pahami itu gimana sih? slow living Bermalas-malasan Bermalas-malasan. Loh, ada loh mager. bukunya. Ya kan ada bukunya kan. Atau bangun jam 10 juga nggak masalah gitu. Kalau Jakarta mau jam 10 udah kelar buru-buru. semua udah. Benar. Slow living. Slow living adalah ketika aku pribadi gitu ya, secara kebutuhan sandang pangan papan terpenuhi, tapi aku bisa mengaturnya sendiri gitu. Kapan Oke. aku misalnya membutuhkan si sandang pangan papan, kapan aku membutuhkan misalnya pemasukan ekonomi dan lain-lain, aku bisa mengaturnya gitu. Oke. Terus sekali lagi tuh salah satu indikatornya adalah si kesehatan mental ya gitu. Ketika rasanya bahagia aja gitu tiap hari gitu kan, bisa ngejalanin, atau minimal ada perasaan diambang antara nyaman gak nyaman. Nah itu kan yang dijaga kan, supaya jangan terlalu nyaman, tapi gimana juga caranya nggak supaya nyaman-nyaman. Oke. Nah itu bisa ditemukan di sini gitu. Yaitu pada akhirnya porsinya, kapan ketemu orangnya gitu, kapan ketemu orang-orang yang datang gitu kan, itu harus ada perasaan menantang diri sendiri juga tuh gitu. Ayo hari ini ketemu orang, siapa tahu ada tantangan baru kayak gitu. Dan kapan nggak melakukan itu? Dan kapan nggak melakukan mengatur itu, semua itu ya? tapi diatur. Dikendalikan oleh Bukinya sendiri karena Iya, mau menjalani slow living itu. Benar. Tapi dengan Tapi tuntutan orang atau tuntutan keluarga atau mungkin Enggak. Goalku adalah aku pengen membuat sebuah jurnal gitu. Jadi harian di mana semua aktivitas yang ada di Bumi Buana itu pada akhirnya bisa jadi minimal bukan contoh lah ya, karena tiap orang pasti beda-beda kan gitu. Persis, ya. Tapi mungkin ada parameter ya yang bisa ini bisa nih. Pijakan atau titik untuk orang melihat ya. Iya, gitu sih lebih ke situ. Dan menghadapi, ini tren sekarang juga lagi muncul ya, selain mental health, bagaimana orang harus menghargai perasaan seseorang, lalu yang slow living juga. Ada yang mengkritik nih, ini generasi cengeng aja nih, nggak mau fight, nggak mau kompetisi, nggak mau menghadapi realita, dan kemudian dia menarik diri. Terhadap kritik itu gimana, Bu? Aduh. Tapi emang bener sih, maksudnya gini, kita tetap perlu belajar sama orang-orang orang tua di atas kita gitu ya, generasi di atas kita. Dengan banyaknya hal yang mereka alami, dengan banyaknya pressure yang mereka alami gitu ya, mereka akhirnya produktif gitu, maksudnya mereka jadi pribadi yang tangguh gitu kan. Kalau misalnya kita memang pengen dan secara kebutuhan hidup kita ada kita jadi yang tangguh, ya kita perlu membuat pressure kita sendiri pada akhirnya gitu. Dan itu perlu diperlukan keberanian. Dan keberanian itu sendiri kan sebetulnya gini, karena kan orang-orang anak-anak muda sekarang tuh takut menghadapi ya kan, takut menghadapi sesuatu, karena takut gagal. Dan kalau misalnya dihadapi, takut misalnya ini nggak bisa dipecahkan nih, atau nggak bisa diselesaikan gitu kan. Stuck di situ gitu. Padahal aku pernah mendengar sebuah cerita gitu ya, ada seorang anak yang ngomong ke ibunya, nanya gitu, Bu, kamu waktu melahirkan saya dulu tuh kan nggak tahu apa-apa gitu, kan nggak ngerti, nggak ada yang nyontohin, nggak ada yang ngajarin, tapi kok semua bisa dilewatin gitu, sampai hari ini saya sudah besar, saya sukses gitu, kok kamu bisa gitu mendidik saya sampai seperti ini gitu. Ibunya bilang gini, karena di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dicari tahu, kalau dia bahasanya gini, figure outable gitu. Jadi semua itu bisa dicari tahu, bisa ditemukan solusinya kayak gitu. Asalkan kamu menghadapinya, karena ketika kamu menghindari, kamu nggak tahu masalahnya apa yang bisa dikutak-atik gitu. Nah, tapi ketika kamu hadapi, ini loh masalahnya di sini, sebenarnya dia bisa diselesaikan gitu.
Nah, sekarang kamu benar-benar ngadepin nih, hadir penuh hadir penuh sadar utuh ya. Nah, itu benar-benar di situ tuh gitu. Nanti ketemu pasti gitu. Figure outable gitu. Figure outable. Ya. Itu kata-kata yang dalam proses mencari dan kemudian menemukan apa yang Buki hadapi di sini dan kemudian gue bisa menyelesaikan. Wah, hal-hal yang menyakitkan udah pasti ya gitu. Tapi banyak hal yang menyenangkan juga gitu. Maksudnya proses pencarian itu pasti semua orang nggak enak, itu perasaan yang nggak nyaman. Persis, karena dia harus berhadapan dengan diri sendiri. Betul. Dan paling berat emang hadapi diri sendiri. Itu menghadapi diri sendiri. Iya. Benar-benar. Dan itulah yang aku sebenarnya apa yang aku tantang di tempat ini gitu, di 50 meter persegi ini, aku bisa nggak ya untuk mencari tahu diriku sendiri, karena itu yang paling sulit gitu. Bisa nggak aku mengenali diriku sendiri, bisa nggak aku membuat diriku relevan gitu dengan orang lain, dengan apa yang aku lakukan kayak gitu. Terus kemudian menghadapinya itu, apakah aku perlu orang lain atau aku bisa dari dalam ya, katanya kan jawaban ada di dalam ya. Jadi ngulik-nguliknya dari dalam gitu. Oh ternyata sebetulnya itu hanya kayak kompas aja gitu. Tetap kita butuh referensi dari luar, kita tetap perlu ngobrol. Dalam, ya. Cuman kita nggak perlu mendengarkan misalnya kayak ini nasihat A, ini semuanya diambil gitu. Perlu diendepin, diolah dulu, ya. Diinternalisasi, diendepin, terus barulah akhirnya si kompasnya itu bisa menentukan gitu, menyampaikan ke kita gitu, kita butuhnya apa. Ntar kan biasanya dari dalam diri kan kita udah ada kayak semacam sinyal lah gitu, ini iya ini enggak gitu. Makanya kalau aku bilang kalau zaman sekarang tuh orang-orang kan kemarin tuh ada di Magic Table ada bapak dan ibu sama satu orang anak muda yang ngobrol nih. Itu tuh kita ngobrolin soal bapak ini nanya sama saya. Buki, menurutmu gitu, kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang gitu mulai mengarah ke hal-hal yang lebih bersadaran kayak gitu. Kenapa sih mulai ke sana gitu trennya? Apakah ini tren? Apakah karena memang ada sesuatu gitu? Kalau menurutku pribadi ya gitu, aku melihatnya bahwa kan ada di Jawa tuh jagat alit, jagat ageng gitu ya. Mikrokosmos dan makrokosmos. Bahwa ternyata apa yang ada di dalam diri kita tuh sama dengan apa yang ada di luar gitu kan. Nah, ketika yang di luar ini kan kita bisa ngeliat ya, contohnya ya, kalau di luar maksudnya alam semesta gitu. Ketika terjadi ketidakseimbangan, dia akan melakukan keseimbangannya sendiri gitu. Sama dengan di dalam kita juga gitu. Ketika anak-anak muda mulai ngerasa kok ini kayaknya ada yang sesuatu yang nggak, ada yang salah nih gitu. Dia akan secara otomatis akan mencari keseimbangannya sendiri gitu lewat kalau misalnya ini banyak sampah, kalau misalnya ke Bantar Gebang, kalau tadi kita ngomongin soal orang kota, gimana hilirnya, coba lihat aja Bantar Gebang gitu. Itu pasti ada tergerak rasa kayak sadarnya muncul gitu ya. Sadarannya muncul kayak ini aku nggak pengen nih jadi bagian dari penimbun sampah sebanyak ini gitu. Ya udah itu secara alami kok gitu. Terjadi keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos gitu. Terus jawab Bapak itu apa? Si Bapak itu iya juga ya gitu. Aduh si Bapak, iya. Bapak itu baik sekali. Tapi emang ada hal yang unik sih, juga pengamatan sih, pengalaman ketemu orang. Memang 4-5 tahun terakhir hidup berkesadaran, mindful ini kan jadi kayak, ya nggak tahu apakah tren atau gaya hidup, atau memang kebutuhan yang akhirnya disadari sebagai sesuatu yang primer, kayak sandang pangan papan dan sadar tadi. Tapi kan banyak yang ada di permukaan aja tuh. Banyak yang ikut tren. Nah, selayaknya tren juga kayak gaya hidup peduli lingkungan itu kan juga jadi tren. Nah, untuk menjaga itu nggak sekedar tren dan jadi sebuah kesadaran, Buki ngelihat itu challenge-nya panjang atau kayaknya sebenarnya tinggal selangkah lagi deh. Panjang karena dia harus jadi teladannya dulu. Jadi ketika menurutku ya, ketika sudah diteladani, melaku kan gitu, sudah ada contoh gitu kan, itu kan energinya ngumpul tuh di lakunya kan. Nah, kita bisa memilah gitu ya. Kita bisa memilah mana sih yang ngomongin cuma permukaan, mana sih yang ngomongin dengan laku gitu. Kita cari yang lakunya gitu. Dan itu akarnya pasti lebih kuat gitu. Kayak kalau ngeliat pohon pasti kita nyarinya kalau mau pegangan cari yang pohon akarnya lebih kuat kan gitu. Nah, untuk jalan ini, jalan yang Buki tempuh ini, sejauh mana Buki melakukan semuanya? Dan pasti lelah juga atau enggak juga? Ada yang 2021 itu kan akhirnya aku istirahat setahun itu kan lelah. Karena kelelahan. Karena lelah. Tapi selalu ada kan, kita tahu ya siklus
Di Oke, hidup ya, ini kan pasti ada siklusnya naik kan. turun ya, oke. Kalau dulu mungkin kita punya ketika fase kita lelah tuh rasanya kita menyalahkan diri sendiri gitu. Tapi 2021 aku lebih ke oh ya udah emang udah fasenya. Jadi Oke. lebih bisa dinikmatin, lebih bisa dimaknai. Menerima ya. Gitu. Ketika bisa dimaknai jadinya enak pas Netral naiknya aja lagi gitu ya? netral, dan ketika naiknya lagi udah lebih enak gitu. Oke. Apa yang waktu itu membuat lelah dan ke apa exhausted gitu kan, kayak ngerasa habis gitu. Aduh. Ini curhat nanti Aduh. jadinya. Private kayaknya. Ya, pokoknya ada peristiwa-peristiwa yang aku waktu itu putus gitu. Terus kemudian ada hal-hal yang oh ini berat banget karena numpuk jadi satu. peristiwa. PPKM dan lain-lain gitu. Jadi semuanya jadi satu. Terus emang ternyata setelah aku lihat, ini pentingnya menjurnal juga ya ternyata gitu. Setelah aku melihat jurnalku 10 tahun yang lalu, aku juga mengalami hal itu. Yang sama. 20 tahun yang lalu aku melihat jurnalku masih pas di tahun 2011 dan 2001 itu sama. Emang tadi Buki bilang siklus ya? Jadi siklus, aku baru bisa ngeliat oke. Pada saat 2021 kemarin ada ketemu jawabannya. Ternyata memang ya udah dijalanin aja gitu. Dan pentingnya jurnal sebenarnya untuk menemukan polanya itu ya? Nah itu akhirnya bisa ngeliat kan gitu. Padahal kita udah lupa mungkin, tapi ketika kita ngeliat jurnal, oh iya ya dulu kayak gini ya gitu. Itu jadi kesempatan untuk penyembuhan juga ya? Benar, jadi tahu juga langkahnya gimana caranya. Oh ketemu mentor dulu gitu. Gitu akhirnya. Terus menemukan penyebabnya secara lebih tenang gitu, nggak menyalahkan diri tadi kan? Benar. Saya bisa menerima sebagai sebuah hal ya, oh ini siklusnya seperti Emang ini. cuma siklus aja gitu yang perlu dilewatin doang. Ya. Untuk menjalani ini semua, Buki menemukan kegembiraannya di sisi apa? Banyak banget sih. Bahkan yang misalnya berat-beratnya juga jadi kegembiraan karena kan itu ya nggak ada sesuatu yang tetap ya gitu. Jadi ketika terjadi sesuatu yang kok aduh kok berat banget ya gitu. Cuman aku jadi tahu ini pasti bakalan jadi sesuatu yang membahagiakan nantinya gitu. Sampai pada keyakinan bahwa nanti ada sesuatu yang membahagiakan itu gimana? Itu kan iman yang kuat tuh. Kadang-kadang kan kita pas jalanin kan. Bener butuh iman. Itu iman yang kuat loh. Karena ada bukti sebelumnya. Ya kan, dan bukti itu ketahuan karena kita jurnalkan nah tadi. Itu dia. Catat dan kita ngelihat polanya tadi. Benar. Kan kita udah pernah ngelewatin yang kayak gini juga dulu gitu. Diselamatin juga akhirnya gitu. Terus akhirnya makanya tadi kalau kita ngomongin soal nama bumi buana gitu kan, bumi dan semesta gitu. Buminya adalah sesuatu yang sandang pangan papan. Semestanya adalah sesuatu yang sadar di mana nggak semua hal bisa kita kontrol gitu. Pada akhirnya ya cara kerjanya semesta aja kita berserah kayak gitu. Yang penting punya iman itu tadi. Dan kenapa iman ya kita mesti ngebuktiin gitu. Jadi kita kayak mesti challenge juga sih gitu. Ayo dong buktiin ke gue gitu. Karena iman yang kosong kan capek juga kan. Tapi iman yang sudah tercatat di jurnal itu yang membuat mungkin lebih punya keyakinan ya udahlah ini berat tapi ujungnya kayaknya ada spark atau ada. Tapi di awal-awal bikin jurnal kan juga kan nggak ada bukti, jadi itu berat pasti di awal-awal. Cuman ya kita kadang-kadang kita boleh ya menantang semesta gitu, menantang. Ayo dong, kasih jawaban dong gitu, tunjukin. Gue udah berserah nih, gimana? Gitu sih. Tapi bentuknya jurnal Buki menulis berarti? Menulis. Mirip ya, terapiku juga menyembuhkan itu dengan menulis. Dan itu kan semua apa yang kita rasakan secara personal kita tulis. Dan itu relasi paling dekat dengan diri sendiri bahasa, ya dengan kata-kata sih. Betul sih. Dan itu kan private juga kan. Kita nggak mungkin menceritakan kepada orang lain selain itu. Betul. Tapi mungkin perlu diekstrak juga ya. Jadi kadang-kadang ketika kita melihat oh ternyata hal ini tuh ada makna yang bisa kita bagikan ke orang, itu perlu diekstraksi, dielaborasi jadi sesuatu yang bisa dicerna orang lebih gampang gitu. Iya, nggak sangat subjektif jadinya. Jadinya nggak terlalu subjektif gitu dan nggak memalukan diri sendiri kalau diceritain. Tapi kalau otentik sebenarnya kuat loh. Sebagai sebuah pengalaman yang orang lain baru merasakan sesuatu karena kita mengalaminya sungguh-sungguh kan. Bener sih. Dan itu biasanya kan detail-detail itu yang muncul. Tunggu kalau siap ya. Itu butuh mental. Tapi bener juga. Ya. Nah, tantangan Buki untuk menjadi tetap relevan selama ini apa sebenarnya? Tantangannya? Nah, apa ya? Mungkin karena udah berjalan ya. Jadi kalau di awal-awal dulu lebih ke memahami diri sendirinya dulu, sama kadang-kadang kita people pleaser kan, jadi kayak oke lah dengan semua orang. Itu bahaya sih. Itu bahaya betul. Bener. Betul bahaya banget. Karena nggak semua orang juga harus kita istilahnya nggak bisa lah kita menyenangkan semua orang. Bener. Karena kita punya prinsip, kita punya sesuatu yang diperjuangkan. Dan itu relevan buat orang, nggak relevan buat kita jadinya gitu kan. Nah menjaga itu
dalam proses untuk tetap relevan kan ada hal-hal yang bersinggungan atau bahkan bertentangan gitu. Benar. Cara menghadapinya gimana? Rutin. Meninggalkan atau menghadapinya? Menghadapinya. Menghadapi ketika bertentangan apa-apa gitu ya. Ya udah. Polanya gimana? Kalau misalnya memang udah nggak sejalan, ya udah bisa dilepas. Jadi lebih mudah untuk let go ya gitu. Gimana caranya? Ada anchor. Anchornya apa? Adalah rutinitas. Gitu. Rutinitas yang dilakukan sehari-hari, misalnya kayak domestik. Iya. Jadi hal-hal itu kan sudah jadi pola nih gitu kan. Ketika kita mulai terlalu jauh, kita pasti berasa nggak enak gitu kan. Balik lagi kan ke jangkarnya tadi itu ya. Rutinitas. Makanya rutinitas itu menurutku penting sekali sih. Nah dalam perjalanan kita udah sejam ternyata ngobrol ya. Oh udah ya? Nah, dalam perjalanan tadi kan ada cita-cita, ada idealisasi, lalu mewujudkan cita-cita di sini jatuh bangun. Nah kalau di level sekarang itu sejauh mana cita-cita dan idealisasinya terwujud? Nah kemarin ini 2022 dengan adanya Magic Table dan toko kelontong itu sudah cukup. Rasanya sudah cukup. Di masa itu cukup dan relevan sekali. Memenuhi kebutuhan banget lah gitu. Tapi 2023 tiba-tiba ada kapasitas baru yang muncul ketika ada hal-hal yang aku pengen tahu nih, kan mulai muncul lagi nih pertanyaan isengnya di kepala ya, kok banyak banget pertanyaan yang harus jadi aku sekarang lagi berusaha untuk meracuni orang lain lagi untuk ayo jawab pertanyaan itu lagi yuk yang gitu. Yang dulu dilakukan 2014 gitu. Itu 2013 kan mulai ada muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Nah sama persis ini juga 2020 10 tahun ya? 2013 iya kan 10 tahun ya gitu. 2023 ini mulai ada itu lagi gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul minta dijawab. Nah berarti mulai perlu untuk mendistribusikan keresahan ini ke orang-orang lagi dan sudah mulai dibuat sistemnya supaya ini bisa tetap berjalan dan risetnya pencarian jawaban itu juga tetap bisa dilakukan gitu. Untuk peka terhadap keresahan itu apa yang Buki lakukan? Bengong kali ya. Bagus deh. Itu semua orang butuh bengong memang. Iya kan? Nah, itu dari bengong itu kemudian muncul beberapa hal ya. Iya. Dan di Jogja kayak memfasilitasi bengongnya. Benar. Dan si rutinitas yang dilakukan itu kayak misalnya hal-hal sederhana yang dilakukan di sini kan cuci piring gitu, nyapu. Secara sadar itu kan munculnya di situ semua. Pasti pertanyaan-pertanyaan itu munculnya pas lagi gitu, pas lagi nyuci piring, lagi nyapu, pas lagi bengong lah gitu. Itu gitu deh biasanya muncul. Nah proses untuk kemudian menjadi sangat independen kan, kalau gue ngeliat sih Buki kan independen. Nah relasi dengan kan masih ada keluarga, ada orang tua mungkin atau yang lain-lain untuk menjelaskan jalan hidup yang Buki pilih seperti ini gimana tuh? Ibu saya malah sekarang pindah ke Jogja kan? Oh berhasil loh berarti membuat orang baru tua. Tahun lalu akhirnya enak juga ya di sini gitu. Jadi mulai ngerasain. Cuman tetap gimana pun hubungannya gitu kan, yang kita pengen kan bukan mengubah orang lain ya, kita pengennya menginspirasi gitu. Kalau memang ternyata ini relevan buat mereka ya monggo ditiru, kalau enggak ya jangan gitu. Dan kita juga nggak bisa mengatur untuk orang sesuai dengan yang kita mau jalankan atau enggak kan. Inspire aja kayaknya udah top banget ya. Iya. Akhirnya Ibu kesini. Walaupun ya cuma setahun inilah gitu ya. Kita nggak tahu nanti tiba-tiba tahun depan udah diperpanjang lagi gimana, nggak tahu deh. Dan tantangan-tantangan yang Buki kira-kira petakan ke depan, tadi kan udah lihat pola nih. Keresahan 10 tahun lagi muncul, lalu ngajak teman-teman yang lain punya keresahan yang sama didistribusikan, cari jawaban atas keresahan itu makin kesini makin rumit atau makin gamblang? Apanya polanya? Keresahan yang muncul. Keresahannya? Oh iya, jelas. Makin rumit. Karena kan elemennya semakin banyak ya. Faktor-faktornya juga semakin nggak bisa ditebak gitu. Lagi nanti nih yang 2024 ke atas gitu-gitu ya, ada banyak banget rumor-rumor gitu kan. Jadi pastinya hal-hal baru justru yang ini hal baru ya gitu. Jadi mulai belajar banyak, coba menyiapkan diri dengan cara belajar, cari tahu ini beneran akan kayak gini nggak ya gitu. Berarti melibatkan orang-orang yang baru sama sekali juga ya, benar. Disiplin ilmu yang baru sama sekali. Itu kadang-kadang nggak disengaja juga. Di Magic Table ditemuinnya gitu. Jadi dia bekerja dengan caranya lah gitu. Ya di sini ya ketemu ya. Informasi-informasi itu kadang-kadang dapetnya dari situ. Dan mungkin jawaban-jawabannya juga kadang ketemu di situ. Menemukan keresahannya di situ, sekaligus membagikannya, sekaligus jawabannya di situ. Nah, sekarang kan ini jadi kayak tempat tujuan ya. Misalnya gue aja kalau ke Jogja, kalau ada waktu, kalau bisa mampir ke sini. Dan
Ini by design atau organik aja mereka datang? Nah itu dia. Lucunya adalah mungkin karena di sini adalah tempatku berpraktek benar-benar menyembuhkan gitu ya. Segala sesuatu ketemukan di sini. Maksudnya ada perasaan pulang di sini tuh ku bangun sendiri, akhirnya ditemukan orang lain juga dengan perasaan yang sama gitu. Makanya kadang-kadang ketika orang datang ke sini tuh ngerasanya aku jadi berasa sembuh nih di sini, aku jadi ngerasa menemukan sesuatu di sini. Ada orang-orang, salah satu teman kita yang akhirnya jadi teman akrab gitu adalah ketika dia tadinya nggak bisa ketemu orang sama sekali karena dia punya trauma atau pengalaman. Trauma apa bahasanya ya, bipolar. Bipolar, Tapi bipolar yang spektrum apa aku lupa. Dia benar-benar kalau ketemu orang nggak bisa gitu. Terus ketika akhirnya di sini dia bilang bahwa dia mulai berinteraksi sama orang dan berani ketemu orang adalah ketika di sini gitu. Terus ada lagi orang-orang yang misalnya, oh saya baru bisa menemukan kedamaian hidup sendirian gitu, itu ketika ada di sini, menemukan contoh di sini gitu. Tapi mungkin itu kan hanya satu orang yang kebetulan aja relevan gitu ya. Sampai ada teman kita juga yang Dian bilang ini namanya jadi Bumi Buana Husada aja. Ada Husada di belakang. Iya. Tapi itu pada akhirnya terserah kata orang karena punya yang pengalaman sendiri-sendiri. Pengalaman sendiri-sendiri kan pada akhirnya kan yang kulakukan adalah yang memang relevan buatku gitu. Ketika itu akhirnya jadi sesuatu yang relevan buat orang lain, ya itu bonus aja gitu. Itu ada pepatah itu, burung dengan kepala yang sama itu akan berkumpul. Iya. Pengikatnya ada pengalaman Buki di benar. sini dan pengalaman juga menyembuhkan dan disembuhkan. Kemudian orang datang. Frekuensinya pengikatnya sama. kayak makanan deh. Iya nggak sih kalau orang udah pada makan. Kayak kita harus segera ke sana ya, makanannya udah harus dinikmati. Jasmine gimana, siap? Siap. Sambalnya nggak dibikin. Sambal apa? Sambal tahu. Di sini baru aja chatting temanku. Aku selalu terinspirasi di sini. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Ini ruang Tapi yang. udah kesini. Si Perhat. Oh oke. Iya. Terinspirasi di sini. Tapi emang setting bahwa ada dapur di sini nih menurutku jadi kayak game changernya. Iya kayaknya ya. Yang membuat orang rasa dekat dan kita suka atau punya pengalaman yang hidup itu ketika makan sih sebenarnya. Itu pengalaman yang orang bilang bahkan jauh lebih tinggi dari pengalaman seksual. Makan itu lebih kaya rasanya kan, di situ ada semua pengalaman kan, sensi kita hidup semua. Baru tahu. Dan dapur ini jadi tempat yang harus kita segera datangi. Bener. Tapi pernah dengar juga sih bahwa otak manusia kan ada dua ya, di kepala sama di perut gitu. Jadi kalau selama ini kita hanya entertain kepala yang ada di kita, kepala, lupa. sekarang saatnya di perut gitu. Mau nyobain? Dan ada pepatah kan, you are what you eat kan? Bener. Dan di situ biasanya you are kita what you think, you are what you eat gitu. You are what you read juga. Oh, Di sini ada semua. You are what you read ada, you are what you eat juga ada. Iya. Di sini all you can eat, all you can talk. Dan ada dukunnya di sini. Dukun. Yang menyembuhkan tadi kan? Oh ya Allah. Yang sebenarnya membuka bukan hati. yang menyembuhkan, Iya. mereka sendiri yang Mereka datang. sembuh karena punya frekuensi yang sama. Mungkin ini jadi mirror ya, jadi cermin gitu. Oke. Ketika mereka datang ke sini, mereka menemukan, oh iya ternyata caranya kayak gini. Jadi nemuin jawaban sendiri aja. Persis. Dan itu langkah yang baik sih, menyembuhkan tanpa harus Dibetulin. mengatakan bahwa kita yang menyembuhkan gitu. Pengalaman itu. Thank you Buki. Sama-sama, Ngobrolnya, terima Din. kasih. Kita Masih akan mau, lanjut ke teman-teman. dapur yang sudah ditunggu sama Yasmin. Kebetulan banget, ini nggak disengaja juga. Oke. Datang ke sini bawain tahu lombok yang katanya nomor 1. Oh iya, tadi udah berjanji ke kami, ke Iya. kita ya, Iya. bahwa tahu ini tidak akan kempes. Nggak akan kempes, Ya, dia oke. padat dari, dan aku baru tahu ternyata backing vokal. Judulnya di prank Mbak Buki tapi pranknya asik. Di prank Mbak Buki tapi pranknya asik, tapi sampai goreng sendiri kan tadi. Iya. Upaya untuk menunjukkan bahwa tahu ini tidak kempes itu Iya. dikawal dari Iya. awal digorengnya. Harus tangan orang Lombok juga. Ya nggak sih? Yang artinya apa Lombok? Ternyata bukan pedas. Oh iya bener. Lurus. Lumbuk ya? Lumbuk. Lumbuk. Baik, kita ke sana Buki, kita Oke, yuk kita menikmati. makan bareng yuk.